buatlah partai politik yang jadi oposisi pemerintah, jadi pecahan dari partai politik oposisi pemerintah gitu. Itu pasti akan diluruskan oleh KPU. Itu teknis sekali itu. Gagap atau sengaja digagapkan? Nah, itu maksudnya. Itu biar Pak Teguh ya. Itu sengaja digagapkan. Ini gini, Kayak buat skripsi. betul. File terakhir sekali final. Final. Yes. Itu menunjukkan DKPP banyak dosennya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sobat IP yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama dengan beberapa narasumber yang sangat menarik ya, yang kita undang khusus untuk masuk ke dalam segmen di podcast Prodi Ilmu Pemerintahan, yaitu Sisi Lain Dosen. Nah, Sisi Lain Dosen ini adalah salah satu segmen podcast yang akan menampilkan aktivitas-aktivitas dosen, dan kebetulan pada hari-hari belakangan ini ya ada satu momentum yang sangat menarik, yaitu momentum pemilu, di mana dalam pemilu itu ada banyak hal yang menurut aktivitas para dosen itu sangat menarik untuk dikaji. Nah, oleh karena itulah maka pada kesempatan kali ini kita mohonkan kehadiran Pak Ridho. Selamat pagi Pak Ridho. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Edward Pagi, dan juga Pak Mas Teguh. Edward. Ya. Dua tamu kita ini insya Allah adalah mereka yang memiliki kajian dan kompetensi dalam bidang kepartaian dan kepemiluan. Sehingga untuk itulah maka beliau-beliau ini kita undang untuk bisa bersama-sama dengan kita ngobrol ya tentang apa saja yang terjadi dalam pemilu 2024 kemarin ya, apa bedanya pemilu ini dengan pemilu-pemilu sebelumnya, dan apa yang bisa kita pelajari ya dari pemilu 2024 ini ya, karena yang namanya pelajaran itu kan nggak selalu harus berawal dari sesuatu hal yang baik gitu ya Mas Edward ya, tapi kekurangan itu juga bisa menjadi media pembelajaran saya kira. Nah, oleh karena itu pertama tentu saja terima kasih Mas Edward, Ya. Pak Ridho atas waktunya untuk bisa bergabung dalam podcast kita pada kesempatan kali ini dalam podcast Sisi Lain Dosen. Nah, sobat IP yang berbahagia, sebelum kita mulai ke dalam obrolan kita, mungkin akan kita perkenalkan terlebih dahulu ya, walaupun mungkin banyak di antara teman-teman yang sudah kenal ya, tapi tidak ada salahnya kalau kita kembali memperkenalkan ya, untuk lebih mengakrabkan ya dengan para narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, yang berada di depan saya persis ya, ini beliau adalah Bapak Ridho Alhamdi, Dr. Phil ya. Beliau adalah salah satu dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan yang mengampu mata kuliah studi partai politik dan juga tata kelola pemilu ya. Sehingga saya kira akan banyak sekali ya insight dari beliau untuk bisa mereview ya apa yang terjadi dengan pemilu 2024 ini. Selain aktif sebagai dosen di Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pak Ridho ini juga mendapat amanat sebagai ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, jadi selain aktivitas beliau mengajar ya, beliau juga banyak aktif di dalam aktivitas Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar, paling tidak dalam aspek hikmah dan kebijakan publiknya, dan itu juga akan banyak bertautan saya kira ya dengan momentum pemilu 2024 ini. Kemudian yang kedua, kami juga akan memperkenalkan Mas Edward Trias Pahlevi ya. Mas Edward ini unik karena beliau S1 dan S2-nya di UMY ya Mas ya. S1-nya di Ilmu Pemerintahan UMY, kemudian S2-nya juga di UMY, tepatnya di Magister Ilmu Pemerintahan ya, dan sekarang sedang studi lanjut ya Mas Edward untuk mendapatkan
doktornya. Nah, Mas Edward ini juga kita masukkan ke dalam segmen ini, segmen sisi lain dosen, karena Mas Edward juga sudah banyak membantu ya di prodi pemerintahan untuk mengampu mata kuliah tata kelola pemilu. Mas Edward juga aktif di sebuah organisasi civil society saya kira yang terkait dengan kepemiluan. Ya, saya kira teman-teman Sobat IP dimanapun berada pasti pernah mendengar KISP, Komite Independen Sadar Pemilu. Nah, itu adalah salah satu pengawal pemilu, pengawal demokrasi untuk menciptakan kualitas demokrasi yang baik di Indonesia, ya, menjaga kualitas pemilu yang terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, saya kira akan banyak sekali pertemuan-pertemuan ya antara aktivitas-aktivitas Mas Edward, baik itu sebagai pengajar maupun sebagai aktivis KISP, dan juga Pak Ridho nanti ya, baik sebagai dosen maupun sebagai ketua LHKP PP Muhammadiyah yang akan bersentuhan ya dengan bagaimana gegap gempitanya pemilu 2024 ya, karena yang membuat pemilu 2024 ini menarik kan tidak hanya pada saat pemungutannya, tidak hanya pada saat tanggal 14 Februarinya gitu ya Pak Ridho ya, tetapi sebelum itu pun kita sudah melihat, mendengar ya bagaimana berbagai isu itu sudah menghiasi berbagai media ya tentang tentang kekhawatiran orang akan terjadinya kecurangan ya kan, tentang cawe-cawe dan lain sebagainya. Itu saya kira membuat pemilu 2024 ini jauh memiliki sisi yang menarik ya dibanding dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami yang mendapat amanah sebagai moderator, saya sendiri Tunjung Sulaksono yang juga sebagai salah satu dosen di ilmu pemerintahan UMJ, juga nanti akan mengantarkan ya para tamu kita ini untuk memberikan tanggapannya terhadap barangkali yang pertama adalah isu tentang bagaimana sebetulnya proses pemilu 2024 ini. Nah, oleh karena itu kalau boleh kita melakukan evaluasi Mas Edward ya Pak Ridho ya, secara umum bagaimana tuh jalannya pemilu 2024 ini. Nah, oleh karena itu barangkali yang pertama Pak Ridho ya berkenan untuk menyampaikan tanggapannya itu ya tentang apakah pemilu ini sudah bisa disebut sebagai pemilu yang luber jurdil, atau dalam bahasa tata kelola pemilu disebut sebagai pemilu yang berintegritas gitu ya, atau barangkali ada beberapa catatan yang perlu untuk kita garis bawahi ya dalam pemilu 2024. Monggo silakan Pak. Oke, makasih Pak Tunjung dan Mas Edward. Siap. Pertama, memang harusnya itu ada logika psikologi ya, semakin orang dewasa itu semakin bisa berpikir baik gitu. Artinya seharusnya demokrasi Indonesia sejak 99 kita sudah berapa kali? 6 kali ya. Barusan ya 6 kali itu kan seharusnya semakin dewasa sehingga kemudian menyelesaikan mulai dari proses mengadakan kegiatan sampai kemudian hari H dan evaluasi itu semakin baik gitu ya. Namun 2024 saya melihatnya bahwa pemilu kita itu menjadi istilahnya seperti usia orang sudah tua gitu ya. Kemudian seperti kembali ke anak kecil gitu ya. Padahal ini kan seharusnya semakin dewasa. Gitu. Nah, artinya bahwa seperti orang yang sudah tua kemudian ribut dengan sesama usianya itu sehingga menjadi tidak dewasa lagi. Nah, maksudnya mengapa demikian? Dari sejumlah mulai dari verifikasi partai politik ya, kemudian sampai bagaimana parpol menentukan DCT, terus kemudian sampai kemudian DPT, termasuk kemudian masa kampanye yang menurut saya ada pertama ya termasuk rekrutmen penyelenggara pemilu ya, ada proses-proses yang menurut saya tidak sesuai dengan prinsip luber jurdil itu gitu ya. Nah,
artinya walaupun seandainya begini, sebagai contoh lah ya, Ketua KPU mendapatkan peringatan keras 3 kali. Satu yang kasusnya dengan wanita emas, terus 2 apa itu Mas Edward? Parpol, terus kemudian yang terakhir ini soal penerimaan Capres-Cawapres Gibran. Dari ini satu contoh ya, 2 kali peringatan keras terakhir, namanya terakhir ya, nggak ada peringatan keras terakhir, terus peringatan keras terakhir. Itu menunjukkan ya ada problem, ada masalah gitu ya. Terus kemudian proses-proses di MK yang itu terus diungkap, tetapi nggak tahu ya, memang kemudian Republik ini menjadi semakin tidak dewasa menyelesaikan semua persoalan. Nah, singkatnya pemilu kita ini meninggalkan beban gitu ya, meninggalkan beban untuk kemudian ya siapapun pemilih yang terpilih itu kemudian hanya menjadi bahan gunjingan, menjadi bahan ya sama seperti orang kalau berjuang itu harus meninggalkan sejumlah beban masalah yang kemudian ya demokrasi kita saat ini ya dalam keadaan terpuruk gitu ya. Itu gambaran besarnya. Tentu pilihan seandainya sistem proporsional open list proportional representation system itu ada dampak tersendiri ya, tetapi bahwa pemilu serentak ini dampak ya, bahwa pemilu serentak ini seandainya pilpres dengan pileg dijadikan satu, sehingga kemudian pileg ini pertama terpinggirkan, yang kedua pileg ini menanggung beban pilpres gitu ya. Artinya bahwa caleg itu harus menanggung beban kalau seandainya mungkin dia ya di basisnya itu adalah dia harusnya terpilih, tetapi nih karena mungkin capres dari partainya basisnya itu dukungan berbeda, itu bisa berdampak. Dan itu saya lihat beberapa teman saya gitu ya, yang incumbent menjadi tidak terpilih gitu kan. Nah ini pemilunya kemudian makanya saya selalu mengkritik bahwa pemilu serentak itu memang efisien dari segi anggaran, tetapi defisit dari segi psikososial masyarakat, partai politik maupun peserta pemilunya. Itu mungkin saya lihat. Makasih Pak Rito. Saya kira nanti itu menarik untuk kita bahas berikutnya ya Pak Rito ya, tentang bagaimana desain pemilu ini yang kemudian pilpres seolah-olah menjadi fitur utama itu ya, dan kemudian lembaga legislatif sejam itu kalau nonton TV pilih channel ya Mas Edward, dan itu kan astagfirullahaladzim, ini saya juga pengen tahu caleg-caleg yang terpilih gitu siapa itu ya, itu menjadi tertutup oleh berita. Oke, itu nanti kita akan bahas di segmen berikutnya terkait dengan desain keserentakkan pemilu ini. Nah, mungkin berikutnya secara umum dalam pemilu 2024 ini Mas Edward ya, kalau kita lihat kan menurut beberapa data, baik itu data dari KPU sendiri misalnya maupun juga dari beberapa lembaga yang lain, menunjukkan ada sesuatu yang istimewa terkait dengan pemilu yang 2024 yang diikuti oleh lebih dari 50% pemilih muda. Ini ya Mas ya. Kalau nggak salah 56%. Nah, kemudian apa ya relevansi dari 56% pemilih muda itu? Karena paling tidak mereka punya karakteristik tersendiri ya, bagaimana mereka menjadi digital native ya, kemudian mereka sangat dekat dengan medsos gitu ya. Nah, seberapa menentukan sebetulnya anak-anak muda itu dalam pemilu 2024 ini? Ya, terima kasih Pak Tunjung. Jadi Pak Tunjung, saya itu menjadi pemilih pemula 2014 dan menjadi pemantau pemilu di 2019 pertama kali, dan sekarang adalah pemantau pemilu yang kedua di 2024. Jadi dalam perjalanan itu memang di 2014 itu kita sudah dekat dengan digital, tapi tidak semasif di 2019. Di 2024 kita punya pola digital yang berbeda. Ada muncullah fenomena TikTok. Orang menyukai video dalam rentan waktu yang hanya 1 menit, 2 menit, itu lebih efektif. Nah,
Kalau saya lihat Pak Tunjung, Pak Ridho di 2024 ini kita nggak bisa dipungkiri semua calon presiden atau cawapres atau caleg pun begitu menyasar generasi muda melalui media sosial. Nah, kalau dari dalam riset kami Pak di KISP selama 4 bulan terakhir merilis terkait iklan media sosial, itu rata-rata hampir di atas 1 miliar dalam 1 minggu. Saya sebagai contoh misalnya Pak, tanggal 19 Juli 2023 kita mengambil di Meta, pasangan Prabowo Subianto tertinggi yaitu 4 miliar dalam 1 minggu. Yang kedua ada Ganjar Pranowo, itu yang 2 terikut, yang miliar. nggak terikut lebih banyak ya. Iya. Mungkin Betul, 1 triliun bukan 4 miliar. Yang ketiga terkait dengan Ganjar Pranowo 2 miliar, Anies Oh. Baswedan 160 juta dalam 1 minggu ya Pak ya. Oke, ya. Jadi artinya mereka menyasar itu di media sosial khususnya di Instagram dan TikTok, dan sekarang terbukti Pak. Ya. Mereka bisa mengamplifikasi teman-teman Gen Z untuk merepost ulang begitu. Misalnya contohnya fenomena satset, fenomena gemoy begitu kan. Ya. Abah, anak abah begitu. Iya. Nah itu teramplifikasi di dalam media sosial kita. Nah seberapa menentukan? Kalau saya sangat menentukan Pak, merubah pola pikir sesama teman-teman Gen Z. Jadi hari ini battleground politiknya itu adalah media sosial. Betul. Dan TikTok Pak. Terutama TikTok ya. Terutama TikTok kalau saya lihat situ Pak. Gitu. Padahal TikTok itu menyampaikan informasi yang relatif sangat pendek. Pendek Pak. Betul. Pendek sekali kan ya. Dan dalam waktu yang sangat pendek itu kan berarti bagaimana kita mengunyah yang disajikan Betul. itu kan tidak optimal sebetulnya. Tidak full begitu. Tidak Pak. full ya kan. Tapi itu yang lebih suka Pak. Apa kalau anak muda itu suka junk food, dia juga suka junk information. Aduh. Ya. Namanya junk food itu nggak ada yang sehat, termasuk junk information loh. Kayak gitu. Mungkin kalau Oke. Iya, saya kira itu menarik Pak Rito ya. itu istilah betul, saya loh, iya. ini trademark saya. Terus saya daftarkan junk information itu berbahaya juga. Iya, betul. Mungkin itu salah satu catatan penting kita hari ini Pak Rito ya tentang bagaimana Kalau junk mengunyah food tidak informasi. bergizi Ya. untuk tubuh, ini juga nggak gizi untuk akal. Fast food ya, fast food ya, bukan iya. fast food makanan, tapi fast food Iya. informasi Fast barangkali. information, Iya. kalau fast mungkin kurang tepat ya. Ya junk itu tadi. Jam. Dan satu lagi Pak Tunjung Iya. sebenarnya, ternyata negara atau penyelenggara pemilu pun gagap menghadapi itu. Yang pada akhirnya pertarungan itu menjadi bebas, sangat liberal di media sosial, pengaturannya tidak ada begitu. Bahkan di laporan dana kampanye khusus untuk media sosial tidak ada. Jadi orang yang semakin kaya punya duit besar dia akan memenangkan di Jor-joran. media sosial. Jadi ini kita sudah maju 10 langkah fenomenanya. Iya. Tapi Sengaja atau apa tidak penyelenggara pemilu ya. apa tadi tidak gagap atau sengaja Gagap. digagapkan? Nah, itu maksud Pak. itu biar Pak Tunjung ya. Itu sengaja digagapkan. Ya. Oke, ini menarik sekali. Oke, kita akan gali lagi Pak Rito, Mas Edward ya, bahwa dalam pemilu 2024 ini kan juga kemudian didahului dengan banyak drama ya. Betul. Saya kira malah jauh lebih dramatis daripada drama Korea sebetulnya ya, karena Drapol ini. ya, drakor ya, bukan drakor ya Pak Rito ya. Ya, mulai dari dulu masa-masa MK yang kemudian sering Iya. digeserkan jadi Mahkamah Keluarga, kemudian ya ada isu tentang etika itu kan ya. Kemudian debat capres cawapres yang dinilai ini kebanyakan gimmick ya daripada substansi misalnya. Dan isu netralitas ASN yang digembor-gemborkan tapi dalam banyak laporan menunjukkan hal yang sebaliknya, hingga terakhir kemarin Sirekap ya, input ya, data yang salah harusnya 0 ditulis angka yang lain. Nah, misalnya hal seperti itu membuat kita itu kemudian memunculkan beberapa hal yang menarik dari fenomena ini. Pertama, saya coba angkat dari aspek yang mendasar Pak Rito, yaitu etika. Ya sebetulnya sepenting apakah gitu ya etika itu kalau kita harus berpolitik Pak Rito. Ya. Mungkin itu dulu. Gini, jadi Barat itu atau sana Jepang itu memaknai etika tidak hanya soal apa istilahnya soal sopan dalam hal teknis ya, tetapi berbicara etika itu berbicara tentang integritas, martabat. Jepang besar seperti ini pernah menjadi negara penjajah karena dia ada etika dan moral yang dia junjung ya. Terlepas bahwa kemudian
moral itu mungkin nggak tepat, kayak seperti harakiri, mengakui kekalahan, itu martabat yang mereka itu ya, termasuk kemudian di Eropa ya, Eropa besar itu karena ada nilai etika gitu yang mereka junjung. Bahkan Muhammad Abduh pernah mengatakan, saya menemukan Islam di Eropa gitu ya, tapi saya tidak menemukan Islam di negara Islam sendiri gitu ya. Itu yang menunjukkan sebenarnya bangsa Eropa kenapa kok lebih maju daripada bangsa Muslim gitu ya. Nah, itu pertama, bahwa maju tidaknya sebuah bangsa itu karena bermartabat dan beretika atau tidak gitu. Nah, termasuk etika itu dia akan jauh lebih abadi ya. Seandainya kita ambil contoh George Washington ya, Presiden Amerika pertama, ketika mau masuk periode yang ketiga itu kan dia masih diminta oleh orang-orang dekatnya, ayo maju lagi. Pres ketiga, dan hampir dipastikan menang ya. Tapi kemudian kalau seandainya saya maju, apa yang akan saya tinggalkan untuk anak cucuku gitu. Sehingga kemudian sampai Raja George ketiga Inggris ketika mendengar kabar Washington itu tidak maju, dia mengatakan, Raja George Inggris ini musuh bebuyutannya Washington saat perang revolusi Amerika ya. Raja George mengatakan kalau Washington mengatakan demikian berarti dia adalah orang yang saya kenal paling hebat di dunia gitu. Yang kesempatan terbuka lebar tetapi dia tidak memanfaatkan itu. Itu kisah George Washington inilah yang kemudian mengilhami maksimum periodisasi presiden itu 2 periode gitu ya. Nah, itu kan abad ke-17 ya. Jauh sebelumnya Umar bin Khattab kan ketika dia mau meninggal, monggo Pak Bambang sambil gabung. Ketika Umar bin Khattab itu mau meninggal, itu kan dia pernah berpesan pada para sahabat yang pada saat itu para sahabat itu sepakat yang melanjutkan kepemimpinannya Khalifah Umar ini adalah anaknya Abdullah bin Umar. Tetapi Abdullah bin Umar mengatakan di hadapan para sahabat dan di hadapan anaknya, jangan pernah sekali-kali keturunan Al-Khattab akan menjadi khalifah gitu. Ini menunjukkan bahwa Umar pun menjadi teladan bahwa jangan sampai anak cucunya ini mengambil kesempatan. Bahkan ketika anaknya Umar, kambing-kambingnya Umar itu gemuk-gemuk gitu ya. Kemudian ketika Umar ngecakkan pada para penggembalanya, kok bisa ini kambing-kambing saya kok gemuk gitu ya. Ya Amirul Mukminin ya. Iya, ini karena saya nggak mau karena kambing saya gemuk itu karena saya khalifah gitu ya. Jadi jangan sampai mengambil kesempatan ini. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa kemudian etika itu menjadi martabatnya seseorang. Dan kita ini manusia ada value added, nilai tambah ya Pak Bambang ya. Nanti Pak Bambang bisa menambahkan itu ya, karena kita punya martabat, kita punya dignity, ada nilai ya. Kalau misalnya kita nggak punya nilai ya, kata Al-Ghazali kan al-hayawanun natik, kita ini ya memang hewan yang berpikir ya. Manusia itu hanya hewan yang berpikir. Kalau kita tidak mempunyai akal pikiran ya apa beda dengan al-hayawan kan gitu kan, hewan gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya membedakan. Tentu ya, saya mengutip sebuah pernyataan orang yang seharusnya S3, orang yang pintar itu kan harusnya berbuat baik ya. Terus orang kemudian mengatakan, loh itu banyak lulusan doktor luar negeri S3 menjabat pemimpin tapi kok korupsi ya, kok merusak ya perilakunya. Berarti memang dia belum pintar, karena S1, S2, S3 itu bukan membuat orang pintar, hanya membuat orang mendapatkan ijazah gitu. Nah, belum tentu kita yang dokter ya, kebetulan aja kita ini nggak jabat ya, bukan pejabat negara ya, belum tentu membuat orang kemudian menjadi orang pintar, bahwa mengerti ini bedanya salah dan bedanya benar ya kan, bahwa salah dan benar itu bukan karena strata
ilmunya seseorang gitu. Itu mungkin nih tanggapan saya. Iya, saya jadi ingat tulisannya Levitsky gitu ya Pak Rida ya, How Democracy Dies. Ya. Ada yang disebut sebagai institutional forbearance ya, ketika orang itu punya kemampuan tetapi dia meninggalkan itu ya. Kalau dalam bahasa filsafat barangkali zuhud itu ya Pak ya. Dia tahu dia bisa melakukan itu tapi dia meninggalkan itu untuk apa? Untuk generasi yang akan datang, kata Washington misalnya. Dan itulah yang memelihara atau menjadi pagar agar demokrasi bisa berjalan. Kalau instrumen hukum mungkin bisa disalahgunakan ketika kekuasaan itu berada di atas, tetapi etika itu kan tidak ya. Etika itulah yang mencegah agar orang tidak menggunakan perangkat yang dia kuasai itu untuk melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Itulah dalam filsafat itu selain ontologi atau metafisika, ada epistemologi dan ada aksiologi, ya salah satunya soal etika itu Pak. Itu yang menjadi catatan penting dalam filsafat, ada kajiannya. Terima kasih Pak Rito, nanti kita perdalam lagi. Ini Sobat IP ya, yang berbahagia, alhamdulillah kita mendapat satu tamu lagi hari ini, yang bukan tamu sebetulnya, orang kita sendiri ya, kawan kita sendiri. Beliau adalah Pak Bambang Eka Cahya. Tentu saja teman-teman kenal beliau sebagai salah satu dosen ilmu pemerintahan ya, sama seperti saya dan Pak Rito dan juga Mas Edward. Beliau juga mengampu mata kuliah tata kelola pemilu, sehingga akan banyak sekali insight beliau terkait dengan materi yang kita jadikan rasan-rasan pada pagi hari ini. Dan barangkali satu hal yang menarik, Pak Rito ini juga punya pengalaman lapangan yang sangat kental ya, karena beliau pernah aktif di Bawaslu RI pada tahun 2008-2012 ya, 2010 sampai 2012 ya Pak Bambang sempat menjadi ketua Bawaslu RI. Nah, sehingga langsung saja kita tembak Pak Rito, ini bagaimana dengan pemilu 2024 ini Pak, dari aspek pelaksanaan dan pengawasannya, karena ada banyak isu yang menarik terkait dengan etika, ada banyak isu yang menarik juga, misalnya tentang isu netralitas aparat, kemudian juga hal yang menarik dalam kesalahan-kesalahan orang ketika harus melakukan input data. Nah, mungkin Pak Bambang berkenan untuk memberikan insight dalam begini ya, pemilu itu di samping hal-hal teknis kepemiluan itu sangat dipengaruhi oleh situasi politik di sekitar lingkup pemilu itu sendiri. Jadi kita harus bedakan persoalan teknis kepemiluan dengan persoalan situasi politik di lingkup pemilu itu sendiri. Tapi pasti saling berpengaruh, tidak mungkin dia bisa dipisahkan. Contoh misalnya soal netralitas, soal penyalahgunaan kewenangan APBN, itu kan sebetulnya di luar teknis kepemiluan. Itu problematik ya, problematik karena satu sisi ada pihak yang berkuasa ingin mempertahankan kekuasaan, punya akses pada sumber daya ya toh, dan kemudian punya akses, punya kekuasaan politik yang besar untuk menggunakan sumber daya itu tentu menjadi persoalan soal kalau dalam bahasa pemilunya soal jurdilnya, bukan soal lubernya gitu. Tapi di sisi yang lain soal teknisnya, luber itu kan soal teknis ya, langsung umum bebas rahasia itu sebetulnya teknis. Tapi ketika kita bicara jurdil itu sebetulnya di luar faktor teknis itu gitu. Tapi ada situasi ya, pemilu itu tidak di ruang hampa kan begitu. Nah, jadi situasi jujur adil itu suatu situasi sendiri, dan situasi teknisnya langsung umum bebas rahasia itu suatu situasi sendiri. Nah, kita tuh dua-duanya problematik pada situasi pemilu 2024 ini. Dari sisi teknis saya kira Mas Edward punya banyak catatan ya. Dari pendaftaran pemilih, kekacauan dari pendaftaran pemilih itu sudah kelihatan. Verifikasi partai politik yang kemudian kita sebetulnya semua sama-sama tahu ada beberapa partai yang dipaksa lolos atau diprioritaskan untuk lolos ya, untuk memecah suara yang lain ya, yang disebut shadowing itu istilahnya itu ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau bikin partai politik langsung bisa ikut pemilu, caranya adalah buatlah partai politik yang jadi oposisi pemerintah, jadi pecahan dari partai politik oposisi pemerintah gitu. Itu pasti akan diluruskan oleh KPU ya. Itu teknis sekali itu. Tapi itu juga menunjukkan bahwa proses itu tidak jujur gitu ya, tidak fair gitu ya.
kemudian ada partai yang sengaja harus tidak diluluskan yang gitu ya, karena lawannya partai itu, shadowing partai itu ada di dalam koalisi kan begitu, koalisi pemerintah untuk memecah kekuatan dan segala macam. Jadi proses-proses seperti itu menunjukkan bahwa ada problematik yang sangat serius dalam persoalan itu. Verifikasi parpol sudah bermasalah, pendaftaran pemilih bermasalah. Kemudian langkah berikutnya itu adalah pencalonan, itu yang kemudian dikatakan masalah etik dan segala macam, itu juga bermasalah. Artinya kemudian masalahnya menjadi sangat kompleks dan tidak hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan tata kelola pemilu gitu ya. Dia harus komprehensif melihat persoalannya. Dan kalau outputnya juga seperti itu, saya kira problem jangka panjangnya itu adalah legitimasi pemerintahan. Jadi yang nggak pernah dibayangkan oleh siapapun yang merancang ini, ya, mempersiapkan ini dengan begitu, bahwa legitimasi pemerintahan itu akan turun di mata publik, dan itu berbahaya sebetulnya. Ketika pemerintah butuh dukungan suara rakyat dan segala macam untuk program-program yang mungkin membutuhkan biaya yang besar, itu bisa terjadi bisa terjadi penolakan ya terhadap legitimasi itu, dan itu saya kira untuk kita tidak baik-baik saja sebetulnya. Dan kemunduran demokrasi yang kemudian kita bicarakan belakangan ini itu terkait pada dua dimensi itu. Jadi teknisnya juga mundur sekali dari beberapa pemilu sebelumnya ya. Beberapa pemilu sebelumnya itu ada peristiwa-peristiwa, ada masalah-masalah, tapi relatif lebih tidak sekompleks sekarang ini gitu ya, tidak sekompleks sekarang ini. Jadi ketika itu terjadi kemudian saling berkait dengan yang lain ya, termasuk ketika masa kampanye banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan ketidaknetralan, imparsialitasnya itu tidak menonjol gitu ya, dari terutama dari ASN, dari pejabat negara dan segala macam yang dipertontonkan dengan sangat jelas, dan publik itu sebetulnya care dengan itu ya, mempersoalkan. Tetapi memang regulasi kita itu banyak sekali kelemahannya di satu sisi ya, di undang-undang pemilu itu tidak tegas. Yang saya ingin katakan begini Pak Tunjung, salah satu yang kita tidak punya itu adalah regulasi tentang konflik kepentingan yang jelas itu ya. Itu kita nggak punya sama sekali gitu ya. Ada di undang-undang administrasi administrasi negara ya, administrasi nomor 30 tahun 2014. Tapi itu juga tidak terlalu tegas sebetulnya. Yang dimaksud konflik kepentingan sampai sebatas mana, siapa levelnya begitu ya. Dalam posisi pejabat politik itu konflik kepentingan itu harus dikelola seperti apa, itu tidak ada gitu ya. Itu juga menimbulkan problematik tersendiri, seolah-olah kemudian menjadi ruang pertarungan bebas tanpa nilai, tanpa etika gitu, membuat demokrasi kita justru merosot jauh gitu ya, merosot turun jauh dari sisi itu. Dan saya kira dua dimensi itu sama buruknya pada pemilu kita kali ini, dan itu mungkin menjadi salah satu catatan penting untuk perbaikan undang-undang pemilu kita. Sudah 2 periode, di 2019 sudah banyak catatan, sekarang makin jelas lagi, banyak sekali catatan yang lebih parah gitu. Apalagi tadi salah input itu juga satu hal yang satu sisi karena yang bekerja itu manusia ya, dan satu sisi yang lain itu kita menggunakan teknologi yang sebetulnya bisa mencegah kesalahan itu gitu ya. Itu jadi satu hal yang sangat menarik sebetulnya. Kalau 1-2 mungkin oke lah ya, itu human error gitu. Kalau sudah ribuan salah input, ini komisi salah input atau apa gitu ya. Komisi kok salah input gitu ya. Itu juga jadi sudah partai salah input, ada komisi juga salah input, itu kan kacau sekali kemudian. Kelihatannya sederhana, tapi dalam politik, dalam pemilu itu kesalahan teknis itu tidak pernah berdiri sendiri. Ketika sebuah kesalahan teknis itu muncul, apalagi kemudian dalam jumlah yang sangat besar, pasti orang akan melihatnya dari kacamata bahwa ini ada sesuatu secara politis yang harus dipersoalkan begitu. Dan itu saya kira KPU boleh 1000 kali minta maaf, tapi di kepala publik pasti ada sesuatu yang tidak benar gitu ya. Tidak mungkin ya sebuah sistem itu bisa dicegah Pak Ridho. Kalau satu TPS itu 300, ketika angka itu lebih dari 300, itu mestinya sistem memberi peringatan.
Sesederhana itu gitu loh logika saya. Dan kesalahan itu tidak hanya diingat dari satu aspek hari H kan. Enggak, Artinya tidak. kesalahan KPU itu kan Betul. sejak verifikasi parpol. Jadi gitu kan sebenarnya sejak pendaftaran pemilih sudah ada masalah. Iya. Terus berlangsung. Tapi maksudnya yang mendapatkan peringatan keras dari DKPP itu loh Pak. Iya, Nah, itu betul. kan saya udah 3 kali ya. 3 kali Itu kan masa verifikasi kemudian parpol. baru minta betul. maafnya karena hari H gitu loh. Ya. dirapel. Oh iya. Peringatan DKPP itu sendiri menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah gitu ya. Artinya beruntun ya 3 kali itu, dan terakhir peringatan keras terakhir terakhir kali gitu. Iya. Saya juga Gimana, agak bingung secara teknis. Itu ada nggak addendum penjelasan terakhir kali itu? Nah, ini gini, Kayak buat skripsi. betul. File terakhir sekali final. Final. Yes. Itu menunjukkan DKPP banyak dosennya gitu. bukan penyelenggara pemilu yang ada ya. Artinya DKPP pembimbing skripsi ya. Penggali skripsi. Jadi niatnya itu memperbaiki supaya ada perbaikan begitu. Judul filenya itu peringatan keras terakhir. Tapi itu aneh Pak Ridho, kita harus jujur akui itu aneh ya. Jadi pertama keanehan DKPP itu juga menarik ya. Ketika ketua DKPP membuat tulisan menjelaskan sanksi perihal verifikasi parpol itu, saya juga bingung kok bisa ya keputusan dijelaskan di koran lagi begitu.